Sore guys, ketemu lagi tentu dengan channel saya Jack Volta guys. Ini ketemu lagi nih kasus saya sengaja konten yang dari awal ini. Oli kompresor sampai seperti ini nih. Ini saya beli kompresor sampai seperti ini. Ini bekas evapnya ini kesongkel dan ditambal pakai lem hijau. Artinya kalau nambal pakai lem hijau atau lem plastik style ini tidak dikuras, jadi hanya dipanasin dengan api kemudian dioles, sehingga dalamnya ini kalau kulkas freezernya kesongkel dicolokin terus berminggu-minggu, oli ini akan narik, kompresor ini akan narik air dari bekas cairan es guys. Jadi ini hasilnya di dalam kompresor. Langkah-langkah ini saya akan kasih tahu ini. Kalau Anda terusin, sudah saya jamin di atas 90% kompresor ini akan gancet. Kalau seandainya posisi oli seperti ini, bekas kena songkel, dicolokin berminggu-minggu, Anda garap dan tambal pakai plastik steel misalkan, ini sudah pasti hitungan nggak sampai bulan bahkan minggu ini kompresor akan gancet guys, karena kotor ini sehernya. Saya akan uji tentang nguras kompresor ini, jadi khusus saya buat konten kuras kompresor, supaya kompresor ini saya sudah tuang olinya, kemudian saya akan kuras kompresornya. Saya akan nunjukin ini caranya nih. Caranya saya memakai sebuah kompresor guys. Angin. Sudah saya tuang seperti ini. Oli sudah saya habisin ini. Oli ini udah saya habisin ini, tinggal saya kuras. Kuras pun ini saya udah. Jadi ini konten saya percepat supaya Anda tahu cara ngurasnya. Kita akan colokin kompresor ini. Ini keluar ini dari kemudian keuntungan dari nguras seperti ini, satu, kalau di masuknya dari sep guys, dan keluar bisa dari sep kemudian dari pras. Jadi pras ini bersihin, dorong dari seher ini keluar piston dan ke pres. Jadi pres ini sudah pasti bersih karena ini keluar. Kalau dari isop ini langkah akurat kalau Anda pas kebetulan kulkas kesongkel, airnya banyak di evap, kondensor, kemudian kompresor nggak dikuras seperti ini, akan memakan pil pahit ini. Sudah pasti karena ini seher hitungan hari ini akan gancet guys, karena air dan kotoran. Karena saya kuras pertama tadi di sini ini saya jengking ini, saya tuangin ini bisa banyak seperti pasir kecil-kecil. Artinya ini gumpalan-gumpalan kotoran yang sudah membatu ini. Nih, walaupun ditenteng seperti ini, saya akan uji lagi. Seandainya ngurasnya dengan colokan, ini tidak mungkin bersih karena ini di dalam gulungan ini pada nyangkut guys. Jadi tekanannya kecil sehingga tetap
nyangkut di gulungan-gulungan. Kalau sudah sampai begini ngurasnya, ini sudah saya jamin ini di atas 90% ini bersih, tinggal ngisi olinya. Jadi jangan bertanya oli warnanya putih, kuning atau apa. Ini saya buktikan ini warna oli ini hitam kayak kopi. Makanya Anda tahu bahwa jenis-jenis kulkas seperti ini berbagai macam. Pengalamannya guys yang penting. Kita bukan cari kelebihan, kita mesti cari pengalaman. Pengalaman saya seperti ini, menemui seperti ini, oli seperti ini, hitam, coklat, bahkan kuning. Ini untuk pengalaman saya guys. Jadi sengaja saya unggah konten supaya Anda tahu dalam sebuah kulkas ini berbagai macam ya kendala-kendala yang harus kita teliti. Ini saya buktikan ini. Saya buktikan dan saya kuras. Luar biasa guys. Saya kasih tahu lagi nih cara ngurasnya. Ini sudah pasti keluar semua ini. Ini dari brush juga keluar, seandainya ada kotoran ini sudah pasti keluar ini. Oli juga habis, kotoran juga habis kan. Supaya Anda aman, tidak menelan pil pahit misalkan. Ini seperti ini kalau kulkas kesongkel. Jadi kalau bocor di kondensor ini tidak seperti ini si kompresor ini. Ini bocor di evap, kemudian dihidupin terus, ini yang akan berdampak seperti ini. Makanya saya sudah tidak menambah dengan lem, karena lem ini kebanyakan tidak dikuras sehingga air ini masih di posisi evap, ngeluyur terus ini di evap. Air ini masuk, air ini ngeluyur terus di evap. Seandainya nguras dengan mesin ini, saya kasih coba ini. Saya colokin ini hanya di press guys, jadi disap ini enggak. Ini nguras kompresor, jadi Anda tahu caranya ini. Nah, khususnya ini menangani kalau kompresor ini sudah kemasukan air atau kena sokel, dicoblos evapnya ini sudah berminggu-minggu. Ini hasilnya seperti ini. Jadi yang menentukan ini bukan karena kerja di bengkel, yang menentukan ini hasil guys dan pengalaman. Tentunya sebelum pengalaman sudah diteliti kenapa seperti ini kan, seperti itu. Inilah yang disebut hasil. Makanya saya ajak ini supaya Anda ini tahu bahwa hasil-hasil dari kompresor ini seperti ini kalau kena songkel misalkan atau yang lainnya guys. Itulah sebuah pengalaman guys. Jadi pengalaman ini sudah pasti buang yang pahit guys. Buang pil pahitnya, ambil pil manisnya guys. Oli sampai seperti ini sudah saya kasih tahu konten yang aslinya. Cara buangnya, cara ngurasnya. Kalau Anda tidak menguras, hanya dilem saja, ditambal, tidak dikuras seperti ini karena sudah dicolokin berminggu-minggu, sudah pasti menelan pil pahit.
karena ini campur dengan air, kotoran dan lain-lain guys. Jadi tukar pengalaman ini penting sekali supaya Anda ini tahu berbagai macam kendala di sebuah kulkas, pipa, kompresor atau yang lainnya. Ini penting sekali nih. Nggak satu pintu, nggak berapa pintu. Ini kalau oli sudah begini nih, ini harus dibuang dan diisi kembali dan harus dibersihin. Karena si seher ini akan masuk kotoran guys. Jadi sudah pasti gancet dan tidak bakalan hidup si kompresor. Walaupun gulungannya hidup, ini kompresor ini nggak bakalan isep dorong, gancet itu si piston guys. Kira-kira begitu guys. Semoga Anda bisa menerima pengalaman saya hari ini. Mudah-mudahan sehat semua guys. Sore guys.